yang sudah ketahui dalam perkara ini? Yang saya ketahui bahwa tanggal 2 saya melihat langsung karena saya sudah ya, hari Rabu jam 2 siang saya melihat langsung postingannya terdakwa bahwa di situ kurang lebih 47 detik yang dalam hal ini adalah menjawab salah satu pertanyaan netizen. Siapa? Netizen ini itu followersnya saya tidak mengenal, tapi yang pada intinya adalah mempertanyakan mengenai gender dari terdakwa. Jadi membuat suatu pembelaan, makanya membuat suatu pembelaan dengan membandingkan dengan foto Tuhan Yesus. Jadi dia itu ada komentar sebelumnya. Ada komentar, ada postingan sebelumnya yang saya tahu karena saya ikuti sebelumnya ini sudah ada beberapa perkara terdakwa. Saudara follower dia? Kita sesama konten kreator, Ya. jadi kita pasti saling kenal. Kalau dalam dunia TikTok ada namanya FYP yang muncul. Jadi tanpa mengfollow pun pasti akan muncul. Jadi aku sudah tahu sebelumnya ada beberapa perkara di Polda. Jadi waktu itu saya melihat karena beliau lagi melakukan jumatan, karena gendernya perempuan, tapi melakukan jumatan dan melakukan komplain salah satu netizennya, makanya melakukan satu pembelaan. Jadi mau saya gender apapun, rambut saya panjang, saya gak peduli. Itu yang saya pahami awalnya, jadi saya masih positif. Tapi pada saat waktu saya lihat foto Tuhan Yesus di situ adalah tidak hanya sekedar foto Tuhan Yesus, tapi ada di dalam itu foto Hati Kudus. Foto di mana? Di dalam dada foto yang diangkatnya, karena di situ adalah hati dan di situ ada cahaya. Dan dalam kami nasihani itu sangat dalam lambang itu, sakral sekali. Jadi pada saat dia membuat postingan itu, dia pakai handphone lagi. Handphone di tangan kanan, dan di sebelah kiri men-shoot dia. Ini. Iya, dan foto Tuhan Yesus itu jelas semua dari kaki sampai ke atas. Oke, perdebatan mengenai foto Tuhan Yesus, tapi yang saya geram, saya selaku bagian hukum yang antar gereja, saya merasa sangat kecewa, sakit hati karena di situ ada simbol foto Hati Kudus. Itu yang saudara Saya bahwa Tuhan Yesus. Saya menyorot tidak masalah mengenai foto Tuhan Yesus, tapi di situ ada simbol yang tidak bisa diperdebatkan. Kepercayaan bukan untuk diperdebatkan, itu adalah Hati Kudus. Ya, pada saat saudara lihat postingan tersebut, selain gambar tadi foto itu ya, ada kalimat-kalimat yang diucapkan oleh terdakwa ini. Kalimatnya itu adalah diangkat dan 47 detik memberikan suatu komentar yang mengatakan bahwa ini yang kalian maksud, foto Tuhan Yesus aja rambutnya panjang. Ini kalau kalian berani supaya cukur sambil mengorok seperti selayaknya maaf kata binatang dari dengan saya praktekkan gitu. Ya, dan juga mengatakan bahwa biksu kalian harus potong rambut. Jadi kalau laki-laki, saya merasa kecewa karena Tuhan Yesus tidak bisa dipersamakan dengan manusia. Jadi dengan adanya kasus postingan ini siapa yang dirugikan? Ada yang dirugikan nggak? Yang dirugikan itu adalah kita selaku kepercayaan dalam pola kekristenan. Diperdebatkan yaitu Hati Kudus. Gitu. Ya. Dan yang kecewa itu adalah umat manusia yang beragama Kristen. Dan itu saya waktu itu yang mulia, saya masih sempat membuat speak up bahwa itu sudah melanggar Undang-Undang ITE nomor 1 2024, tapi beliau merespon dengan adanya suatu postingan yang ada malah nyeleneh melawan bahwa itu sebenarnya sudah masuk mengolok-olok. Itu yang saya maksud dalam postingan lanjutan. Saya membuat satu postingan kembali karena efek dari tanggal 2 Oktober. Saya langsung membuat malamnya tanggal 2 Oktober juga. Terus penontonnya banyak. Terus beliau membuat postingan kembali. Bahkan waktu itu sebelum lupa apa ya postingan kembali terbaru itu membuat suatu klarifikasi, tapi membuat satu bantahan dari mana namanya Kristen itu foto Tuhan Yesus itu banyak. Lihat aja di internet juga. Saya melapor tanggal 4, tanggal 5. Tanggal 5 saya datang mempertanyakan kenapa Sabtu ya? Iya. Yang saya tanyakan kenapa memperdebatkan mengenai foto Tuhan Yesus. Yang saya maksud adalah bukan foto Tuhan Yesus,
tapi hati kudus. Yang saya maksud itu adalah hati kudus, bukan foto Tuhan Yesus. Kalau foto Tuhan Yesus itu adalah suatu perdebatan, karena secara global dunia belum ada yang namanya dipatenkan foto Tuhan Yesus. Tapi hati kudus saya kecewa, saya sampaikan di situ, dan beliau juga minta maaf di situ. Minta maaf. Apa yang disampaikan pada saat di rumahnya ya? Di rumahnya saya ada. Apa yang disampaikan pada saat koleksi internet? Oh, itu ada hati kudus loh. Oh gitu. Nah waktu itu saya bilang, oke, saya akan mencabut laporanku kalau kamu membuat suatu klarifikasi yang benar pakai hati. Waktu itu saya belum tahu bahwa dia akan membuat suatu perdebatan kembali yang masih API. Waktu itu terdakwa ngomong ke saya, Bang Dosma, saya ada yang mengajak saya untuk membela saya sebelum ada beliau-beliau. Ada namanya organisasi API, Asosiasi Apologet Islam Indonesia. Waktu itu ditunjukkan ke saya fotonya dan chatnya. Saya tanya, Kak, kalau mau baik-baik, ngomong kita baik-baik, jangan malah ternyata sehari setelahnya malah membuat perdebatan yang amburadul 24 jam, dalam arti malah menghina Tuhan Yesus dan hati kudus itu tidak. Sebenarnya dia sendiri, saya melihat sendiri dan suatu dirugikan, merasa dirugikan secara pola kekristenan. Apa ya? Kita lapor juga ya? Lapor juga. Segala konflik terkait dengan adanya video yang viral beredar di juga yang share di grup kami di Sumatera Utara dan sedunia itu sudah tershare, sehingga ketua umum kami, ketua DPD memerintahkan untuk melanjutkan dalam membuat laporan karena sudah resah. Yang tershare itu postingan. Iya. Postingan dari siapa? Ya, postingan di grup Pak. Di grup itu bentuk berupa video Pak, langsung Pak ya. Kita lihat sendiri. Iya. Postingan itu berupa apa? Ya berupa ya ada saudara kreator ya yang memegang handphone. Nah, di dalam handphone itu adalah Jawa sakral Yesus ya. Yang di situ ya sambil mengatakan cukup langsung iya Cukup begitu ya. Tapi sebelumnya saudara tahu nggak bahwa di postingan itu ada pemerintah yang masuk? Saya tidak lihat komentar Pak, karena video mentah yang dikirimkan ya di dalam grup ya Pak ya, video mentah itu kan, jadi kita melihat sudah memang kemana-mana ya, sudah jadi bahan perbincangan. Bahkan dunia Pak, kami mendunia bukan Indonesia. Mendunia, karena apa ya? Karena kami dari PBB ini sudah 4 negara. Amerika, Malaysia, Indonesia, semua mereka pun ngirim gitu Pak. Dari 4 negara ya, di luar dari Indonesia Pak. Jadi teman-teman dari PBB samping semua pada lihat ngirim semua. Jadi ketua umum memerintahkan supaya mengikuti tidak lanjut Pak. Sehingga saya perwakilan dari Pemuda Batak Bersatu, saya selaku wakil ketua DPD Sumatera Utara membuat laporan pada tanggal 4. Jadi saudara bertiga yang membuat laporan ya? Iya Pak. Intinya melaporkan postingan daripada apa ya? Betul Pak. Ini dia. Terima kasih yang sama laporan ini karena sama-sama berlapor ya. Saudara Maksudul, apakah di foto atau gambar itu ada ciri khas atau ciri khusus sehingga saudara yakin bahwa itu foto atau gambar itu? Ya, baik. Melihat di dalam gambar bisa saja menyerupai wajah yang tidak bisa dibohongi, yaitu love of Jesus. Itu adalah simbol Kristen yang kudus, simbol hati yang kudus, dan itu kami percayai itu sangat-sangat. Jadi itu acuan saudara untuk menyatakan bahwa itu foto atau gambar Yesus. Kemudian sebelum ke situ, apakah saudara tahu juga latar belakang sehingga sampai muncul komentar atau statement tadi? Awalnya tahu tak permasalahannya bagaimana? Ada nggak? Sesungguhnya saya tidak memahami itu. Yang saya tahu suara yang begitu keras mengolok-olok Tuhan kami dan juga sudah menirukan, merendahkan. Itu yang saya tangkap daripada
Kemudian sampai dengan terakhir, apakah itu masih sesudah orang masih ada apa itu postingan atau sudah dihapus bagaimana? Satu hari kemudian masih ada, setelah itu sudah dihapus. Kira-kira berapa hari baru dihapus? Kurang lebih 1 hari 2 hari. 2 hari sudah dihapus. Satu lagi mungkin dari bagian legal tadi, saudara mungkin karena bagian legal mungkin mempelajari juga asal muasal ada sampai muncul statement itu bagaimana? Ada saudara tanyakan juga. Kepada terdakwa Ya, mungkin ke terdakwa atau ke pihak lainnya. Iya, waktu itu pada saat saya langsung tanya memang apa sih tujuannya, itu yang pertanyaan saya ya. Karena waktu itu beliau belum punya advokat, belum punya pendamping, jadi saya merasa bebas untuk datang dan beliau kok yang ngasih Sherlock. Jadi aku tahu katanya bahwa kalau mengislamkan yang bukan Islam itu adalah ada ada amalnya. Itu yang saya dapat. Tapi yang saya tanyakan adalah bukan berarti dengan mengolok-olok. Makanya saya hanya membahas di situ. Saya tidak membahas mengenai foto Tuhan Yesus, ya. Tapi saya membahas mengenai hati kudus. Ada hati, ada cahaya. Itu yang tidak bisa diperdebatkan. Dan iman itu bukan untuk diperdebatkan. Itu yang saya ulang-ulang. Iman bukan untuk diperdebatkan, kepercayaan bukan untuk diperdebatkan, dan negara Indonesia sudah mengakui adanya beberapa negara dengan pola masing-masing, bukan untuk Apakah saudara tanya juga ke terdakwa ini peristiwa sebelumnya sehingga sampai ada komentar ini kemudian muncul foto ini? Iya. Saudara tanya juga? Saya tanya yang mulia, karena waktu itu saya kurang lebih 2 jam di rumahnya, saya bertanya ada apa? Ya bang, waktu itu saya melakukan Jumatan. Jadi warga di sini merasa terusik. Bahkan waktu itu terdakwa juga membuat satu konten di dalam mobil. Saya melihat memakai penutup kepala, jadi seperti rambutnya tidak kelihatan, dan mengatakan bahwa kenapa ya warga di sini memanggil saya sebagai ibu, padahal saya sudah datang sebagai Jumatan bawa sarung. Itu adalah bagian dari respon. Makanya geram. Dan saya juga orang warga di situ, saya juga sudah cross check bahwa ada beberapa orang warga di situ mau mempertanyakan mengenai gender beliau, karena dari sebelum adanya kasus ini beliau belum menerangkan gendernya laki-laki atau perempuan atau sudah ada perubahan. Dan pada saat pertemuan itu yang mulia, saya juga mempertanyakan, Kak, mohon maaf, kakak di sini dalam artian masih laki atau perempuan? Kenapa? Karena bobot pertanyaan saya biar tidak salah. Terus dijawabnya kurang lebih sebelum COVID saya sudah melakukan operasi dan saya satu-satunya. Itu ya nanti kita pertanyakan Iya, juga. ya. Saya kira terkait itu mungkin ditambah dulu sudah karena nanti ya silakan. Itu saya kira. Terima kasih yang mulia. Dari penasihat JPU silakan. Terima kasih Menteri. Mohon izin membuka barang itu lagi dengan masalah postingan. Saksi-saksi melihat itu, di mana HP yang satu lagi dengan HP yang videokan ada di tengah, memang itu gambar, dan itu yang menjadi beberapa saksi. Ya, itu intinya. Termasuk katakan. Katakan. Terus ini yang dia pakai tadi, ya, gambar dari bagian. Ya. Terus kalau ini berandai-andai. Kalau seandainya kalau pokoknya gambaran Yesus dengan ada hati di tengah bersinar, gambar hati. Kalau bukan gambar itu, saudara keras keberatan kan? Kalau tidak, Kalau saya pribadi berat. maksudnya kalau bukan saja bukan foto Yesus dengan hati kulusnya itu, saudara keberatan enggak? Kalau bukan hadis, saya keberatan karena ada orang nanya. Enggak, kalau seandainya bukan foto itu, keberatnya keberatan.
Karena itu kata-kata itu memang itu pas. Dia masih saksi ke kalian. Ada nggak upaya kalian bertiga? Saksi-saksinya termasuk saksi Thompson ya. Pak ini ya. Terus ada upaya pendekatan bicara persuasi apa tujuannya, apa bentuk yang muncul ini. Ada saksi pertanyakan, kenapa harus menampilkan foto Yesus? Sudah tanyakan apa itu? Karena memang yang saya tahu Yesus gondrong. Tapi waktu itu saya tanya, Kak, Mama, kakak kan ada suatu momen kakak mencicip jidatnya. Seperti apa? Nah, saya seringnya gondrong. Waktu itu langsung saya melakukan suatu search di depan kakak ini. Kak, maaf, saya pilih gondrong, yang muncul adalah penyanyi gondrong. Bahkan ada masuk dan lain-lain. Karena tidak ada pencet searching. Karena searching itu adalah sistem internet itu yang sudah itu. Ya, harus mengetik namanya foto Tuhan Yesus. Tidak mungkin ketik foto laki-laki gondrong, tapi muncul foto Tuhan Yesus. Kalau kakak tidak percaya, ini HP itu, ini HP kakak, kenapa lakukan sendiri? Dan di situ akan artinya kalau kita mengetik baik di Google maupun di apa, kalau kita ketik gondrong, kalau bukan Tuhan Yesus, anggapan Tuhan Yesus yang muncul, tidak muncul. jauh. Tapi pada saat dia memberikan suatu pembelaan setelah postingan tanggal 2 jam 2 siang, sorenya melakukan suatu pembelaan, mohon maaf ya, saya waktu itu ambil angkat aja karena saya ketik di internet laki-laki gondrong munculnya itu. Nah, waktu itu ada pembuktian secara iyalah saya melakukan itu di depannya dan tidak muncul foto Tuhan Yesus. Ya, artinya apa yang dia sampaikan, saudara, ya artinya kebohongan dia yang menjawab. Artinya kita kan bukti terbalik Pak. Pada arti kata apa yang saksi klarifikasi dengan mengatakan dia coba jamu gondrong, nyata-nyata laki-laki yang rambut gondrong yang muncul kan gitu, bukan Yesus. Jadi ada apa maksud dan tujuannya ya biar tidak, artinya terdakwalah yang menerangkan. Yang intinya ada nggak saksi-saksi waktu bertanya sebenarnya kenapa harus Tuhan Yesus kau sampaikan? Izin Pak. Iya Pak. Itu yang saya tanyakan itu adalah saya sampaikan Pak, Kak, andaikan ada foto Tuhan Yesus itu tidak ada foto hati dan cahaya, mungkin kakak masih bisa kita ampuni, masih bisa kita cabut, tapi itu sudah sangat sensitif loh Kak. Nah makanya waktu itu kenapa harus foto itu Kak? Apa bapak atau kakak benci banget ke Kristen? Terus kakak ini menjawab di depan kami yang kami berlima datang ke rumahnya, saya dulu Kristen loh. Kakak kenapa benci ke Kristen? Saya Kristen loh Kak. Saya bilang bahkan guruku pun Muslim, tapi saya nggak boleh mencela. Kalau kakak memang mualaf atau apapun jenis bahasanya, kakak nggak boleh. Kalau sudah jadi Islam aja. Saya sampaikan begitu Pak. Karena katanya saya dulu Kristen. Itu jawaban. Oke. Artinya waktu saudara buka itu akun TikTok dan itu orang laptop. Terus skincare, konfirmasi, menyampaikan, namun jawabannya berbeda. Cukup nanti. Dari penelitian itu tidak. Terima kasih. Saya mau bertanya kepada saksi saudara Osman. Oke, siap. Tadi saudara mengatakan bahwasanya laporan pada tanggal 4. Tanggal 4 saya jam 11 malam. Jam 11 malam. Nah, saudara datang ke rumah terdakwa tanggal 5. Setelah membuat laporan. Nah, saudara domisilinya tadi itu di Bandung. Saya di Bandung, tapi kantor saya ada Jalan Iskandar Muda. Oh, Iskandar Muda. Artinya waktu pada saat saudara menerima video itu berada di Medan. Betul, dari tanggal 1 saya sudah ada di Medan. Karena saya rumah si desa di Mabar. Nah, tadi saudara menyampaikan 5 orang ya yang ke rumah terdakwa. 5 orang termasuk tim saya dari kantor. 5 itu siapa kira-kira? Saya, Magdalena,
ya, yang memposting pertama memviralkan di Facebook. Terus kedua ada Doni Sulam Alis. Yang ketiga ada Yogi, itu adalah tim saya dari kantor. Yang keempat ada tim dari Magdalena yang juga hadir pada saat itu. Nah, kira-kira pertemuan kemarin yang di rumah terdakwa itu ada berapa lama ya durasinya ya? Kurang lebih 1,5 sampai dengan 2 jam. 1,5 sampai 2 jam. Pembahasannya apa selama 2 jam itu? Sebenarnya saya membahas itu jujur yang mulia, saya sebenarnya pada saat itu berniat untuk mencabut karena saya tahu bahwa ini ada kekeliruan masalah mengenai penafsiran agama kah atau apakah. Nah, kenapa? Karena sebelumnya kami melakukan video call dengan terdakwa melalui HP dari Doni Sulam Alis karena terdakwa adalah salah satu yang sering karena waktu itu pada saat di konten itu alisnya lagi diperbaiki. Nah, karena saya dipanggil ke tempat praktek Sulam Alis, jadi Bang Rusma datang ke sini karena kita dikasih Sherlock, kita ke sana, kita ingin tahu apa tujuannya membuat itu. Karena saya satu poin yang saya dapat dulu dia Kristen. Jadi itu yang membuat saya mau datang ke situ. Nah, setelah ketemu itu perlakuan terdakwa kan ini kan datang rame kan di koran itu kan terdakwa dilaporin, ya kan. Nah, apa reaksi dari terdakwa pada saat hari itu? Apakah marah-marah atau menerima dengan sambutan yang baik atau ada permohonan maaf atau gimana, saudara saksi? Oke. Ya karena tujuan kita di situ itu adalah beliau yang mengundang kita karena logikanya memberikan serap karena kami nggak tahu alamatnya. Jadi kami adalah sebagai tamu, ya. Jadi obrolan di situ sebenarnya ngalur ngidul karena terdakwa nyambung dengan obrolan Magdalena, dia selaku Osok dan juga Doni selaku yang sering konsultasi mengenai Alis. Yang lawyer itu hanya saya dengan tim saya. Jadi saya di situ hanya bobot obrolan saya hanya 20%. Selanjutnya mereka ngalur ngidul ngomongin mengenai yang lain. Ya, maksudnya respon dari terdakwa itu mengasih minum, tempat duduk atau marah karena didatang itu gimana? Karena pada satu waktu itu, Pak, kami datang ke sana memang tidak untuk membahas menyangkut membenarkan. Jadi tidak ada suatu simpulan mau marah atau tidak. Karena kami datang ke sana sebagai selayaknya tamu. Jadi kalau dibilang saya diladeni baik atau tidak, saya juga tidak tahu. Karena saya datang di situ adalah sebagai pendengar yang baik dan bertanya dengan baik. Saya tidak bisa menyimpulkan saya diladeni baik atau tidak. Cukup ya? Silakan. Tuan Rusma. Iya. Hanya pernikahan saja saksi sebaiknya. Jadi saksi sudah kalau yang informasi hari itu adalah foto Yesus. Itu adalah juga dari bahwa saudara bahasa dalam simbol hati Kudus. Oke, terima kasih Yang Mulia. Saya dari awal pada saat membuat laporan, saya tidak pernah mengatakan memperdebatkan mengenai foto Tuhan Yesus, tapi ada koma. Foto Tuhan Yesus yang ada hati kudus. Foto Tuhan Yesus, koma, yang ada simbol hati dan cahaya. Jadi tidak ada titik di situ. Itu yang harus ditekankan dan itu juga yang saya sampaikan ke terdakwa. Kakak, kalau bisa minta maaf ya, tapi setelahnya malah membuat suatu perdebatan tanggal 5 atau tanggal 6 mereka membuat live 24 jam. Itu yang membuat makin amarah. Sebenarnya saya tahu terdakwa sebenarnya banyak yang akan memaafkan kalau tadinya tidak membuat suasananya kericuhan di masyarakat. Adalah saksi Rusma, saudara orang hukum, saudara semuanya. Jadi kita sendiri dalam hal ini secara hukum dengan atas 2050 saudara terdakwa dihukum, kan gitu. Apakah saudara bisa menunjukkan secara fakta dan data yang valid dalam hal itu yang saudara menjadi keberatan itu ada tertuang di dalam hukum tertinggi umat Kristiani, misalnya Alkitab. Menurut saya sebagai orang Muslim, hukum tertinggi itu adalah kitab suci.
Menurut saudara gimana? Oke, terima kasih. Yang mulia, memang itu adalah porsi anak ahli yang hadir menjelaskannya. Tapi saya menjelaskan sepengetahuan saya karena saya selaku di dalam hukum antar gereja. Jadi yang saya tanya sebagai kapasitas fee. Ya, bagaimanapun itu sudah iman itu, kepercayaan itu bukan untuk diperdebatkan. Ya, iman itu bukan untuk diperdebatkan. Iman itu ada di hati kita. Ya, dan Hari Kudus itu sebenarnya secara alkitabiah sudah menjelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah Maha Kudus yang tidak bisa dipersatukan dengan manusia. Itulah sebagai simbol seperti selayaknya simbol Pancasila. Itu tidak sudah ada secara harfiah dijelaskan di Alkitab, tapi bukan bobot saya yang menjelaskan. Ya, dan kami mengimani dan mengamini bahwa itu sudah ada dalam nats Alkitab yang tidak mungkin saya sampaikan di dalam forum ini, biarkan ahli yang akan menjelaskan. Oke, sedikit lagi karena tradisi masalah hukum dan tahanan itu orang sebelum kalau tidak ada yang menyangkut penahanan badan kan bingung. Kita mencari hukum yang menuju kepastian hukum. Kita juga mau orang tanpa adanya polis yang ada di bangsa hari ini. Jadi kalau argumentasi begitu kita menunggu saksi ahli, kami terima. Tapi ahli menjadi dasar hukumnya itu ada nggak begitu tertinggi. Tapi memang saudara tidak bisa menjelaskan itu secara pasti. Harus posisi ditunjukkan dengan. Tetapi saudara juga sudah menjelaskan majelis itu pada saudara itu menjebak. Masa hakim mau diperiksa untuk pertanyaan itu kan menyangkut hati yang nggak tahu percayaan. Izin yang mulia, saya ingin mempertanyakan agama PH Islam atau Kristen? Saya Muslim. Oke, karena itu bukan untuk diperdebatkan dan Anda tidak akan tahu mengenai simbol dalam Kristen. Sama seperti dalam Islam, saya tidak akan memperdebatkan mengenai isi Alkitab, isi dalam Quran kalian. Nanti dia kalau akan tertib nanti kantor keluarga. Oke, dalam masalah agama Islam nanti ada satu kesalahan ya. Itu lebih berkompeten. Tapi yang jelas saudara juga sudah bilang bahwa gambar hati hati kudus. Tuhan Yesus adalah Maha Kudus yang tidak bisa bersama dengan manusia. Dalam saksi-saksi ahli kan. Cukup ya. Enggak, mau cukup. Ini aja. Kalau misalkan balik lagi nggak habis ya ini naik. Udah panas. Terima kasih yang mulia. Menanyakan kepada saksi pelapor sebagai lawyer. Pak Ismail. Saudara tadi akan mengatakan di sana kata-kata satu menghina, satu mengolok-olok. Betul. Menurut saudara sebagai hukum, adakah perbedaan menghina dengan mengolok-olok? Menurut saudara jelaskan. Oke, terima kasih. Itu juga akan dijelaskan oleh ahli pidana. Walaupun saya seorang praktisi hukum, tapi yang saya tahu adalah ada salah satu asas segala sesuatu yang sudah diketahui oleh umum bahwa itu tidak perlu untuk diperdebatkan dan bukan untuk dibuktikan. Tapi karena itu bukan privat, tapi itu adalah publik, makanya kita bisa menyimpulkan sesuai dengan azas hukum pidana. Betul, saudara ya. Lalu yang kedua, baru yang kedua, misalnya Bapak itu orang ya, Pak ya. Kita ingin suasana yang tenang ya. Jangan terganggu ya. Saya udah bilang, hati boleh panas tapi kepala dingin kan. Ini waktu sidangan. Saya lanjut kepada saksi pelapor Pak Desma ya. Iya. Saya menanyakan agama saudara Kristen Protestan atau Katolik? Saya Kristen Protestan. Adakah perbedaan simbol Tuhan Yesus antara Protestan dengan Katolik? Coba saudara jelaskan. Oke, terima kasih. Karena saya juga salah satu pengurus yang pengacara hukum ini, tapi memang tetap itu bobotnya secara agama. Ya, saya tidak berkapasitas menjawab itu. Tapi yang pada intinya mengenai hati kudus secara harfiah di Alkitab, ya itu sudah dijelaskan dengan sangat jelas dan bahkan ada nats Alkitab yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Maha Kudus yang tidak bisa bersamakan dengan manusia. Itu adalah dasar sebagai simbol yang tidak untuk diperdebatkan, Pak.
Oke, satu lagi yang saya tanyakan, saudara tadi kan melaporkan atas postingan yang saudara unggah, yang terdakwa unggah ya. Nah, di sana kan ada 3 objek ya. Yang pertama foto, yang kedua hati, yang ketiga salib. Menurut Kristen Protestan, mana yang jadi simbol antara 3 ini? Terima kasih yang mulia, izin. Itu juga akan dijawab oleh yang berkapasitas Pak. Tapi kalau masalah mengenai kepercayaan, saya lahir sebagai Kristen, ya, apalagi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ya. Dan yang dikatakan itu adalah merupakan suatu rangkaian Pak, sistem dalam pola kekristenan. Ya, pola kekristenan itu tidak hanya berbicara mengenai foto, tidak hanya berbicara mengenai salib, tidak berbicara mengenai hati kudus, tapi juga seluruh yang ada di dalam Nats Alkitab. Begitu Pak. Jadi kalau dikatakan harus memilih simbol itu apakah salib, apakah hati kudus, ataukah foto Tuhan Yesus, nanti jadi melebar malah mengenai Tritunggal. Karena agama kita berbeda, jadi tidak akan pernah satu Pak antara air dengan minyak. Terima kasih. Oke, satu lagi yang mulia. Saudara adalah profesinya penasihat hukum. Iya, penasihat hukum ya. Iya. Yang saudara laporkan adalah penghinaan. Betul ya. Apakah dengan perkataan syukur itu suatu penghinaan? Iya, terima kasih Pak. Kalau di dalam hukum kan Pak ada namanya rangkaian ya Pak, ada namanya kausalitas Pak, ada namanya sebab akibat. Makanya tadi yang saya sampaikan dalam kesaksian saya adalah penyebabnya adalah karena merespon salah satu komen netizen. Jadi itu adalah sebab, akibatnya adalah melakukan suatu pembelaan dengan men-searching foto Tuhan Yesus. Tapi ternyata faktanya adalah kebohongan, yang di-searching bukan foto gondrong tapi foto Tuhan Yesus. Jadi ada sebab, ada akibat. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebagai profesi penasihat hukum, ini yang terakhir yang mulia, ini yang penting. Saudara adalah penasihat hukum. Iya. Apakah penyidik boleh menyidik apa yang bukan dilaporkan? Karena yang sudah laporkan adalah penghinaan, bukan olok-olok. Demikian pendapat saya. Oke, terima kasih Pak. Dalam suatu hukum acara pidana ada namanya kan rangkaian pidana Pak. Ya, jadi yang saya lapor mungkin Bapak bisa cross check. Saya selaku laporan saya fokus kepada Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, dan yang rangkaian unsur pasalnya itu tidak dengan sepenggal yang saya jelaskan Pak. Ya, tapi dengan sangat detail. Ya, bahkan mengenai asas hukum pidana, rangkaian unsur pasalnya saya jelaskan ke dalam keterangan di BAP saya. Terima kasih. Baik, yang mulia cukup sementara. Baik ya, sudah kita dengar kesaksian dari para pelapor ya. Kami tanyakan pada saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan saksi Thompson apa? Ya, boleh. Apa sudah? Saya tanya, keterangannya benar atau ada yang salah? Benar. Ada yang salah. Yang salah yang mana? Yang salah, dia tidak melihat langsung, tapi kedua dia mengatakan dia melihat langsung. Dia mendapatkan postingan dari saudara Dedi, tapi dia langsung melihat, itu maksudnya. Ya, begitu ya Pak Thompson ya. Jadi dia pertama kali diposting hari Rabu itu dia melihat, cuma dia mendapatkan postingan tersebut dari saudara Dedi. Ya, clear ya. Apa lagi? Dan di situ saya bukan live, tapi membalas kolom komentar di dalam kolom komentar. Saya tidak live, tapi tadi saudara saksi mengatakan dia menengok video live saya. Saya tidak pernah live untuk video yang didakwakan. Tapi postingan itu saudara yang buat sendiri, postingan tersebut. Tapi di kolom komentar untuk orang yang berkomentar dengan saya, bukan saya live yang mulia. Live sama membalas kolom komentar itu berbeda yang mulia. Bukan live katanya Pak Thompson. Gimana? Bila saudara lihat postingan tersebut ya. Melihat postingan yang dikirim oleh sahabat saya. Kalau
live kan real time ya. Sekarang saya video call, apa namanya itu live, ya kan? Saya lihat akibat dari sahabat saya. Ada lagi? Cukup? Dan saya menilai Bapak saksi yang terhormat hanya tergiring dari aduan orang tanpa menengok langsung isi cerita dari video. Seperti mana desa dia? Saudara Gus Marwan si jabat, katanya benar tuh yang salah. Yang sangat fatal, saya tidak pernah. Saya tanyakan, ada yang salah nggak? Ada yang mulia. Yang mana? Saya tidak pernah jadi orang di luar Islam seumur hidup saya dan saya. Itu. Tapi saudara sudah disumpah ya. Saudara tetap berketerangan semula. Ya sudah. Ada lagi? Banyak yang mulia, cuman mungkin nanti di sidang. Enggak. Sekarang aja di. Kalau yang sekarang. Nah, di sini Saudara Dosma juga mengatakan saya tadi pernah Kristen, baru itu sudah. Yang kedua, dia sangat rapi menggiring opini hari ini seolah-olah memang saya harus jadi yang terdakwa. Begitu yang mulia, saya harus ditenggelamkan, saya harus dipenjara, sampai lari ke sholat Jumat lah, saya pakai peci lah. Itu nggak pernah saya permasalahkan di media sosial saya. Saudara tadi dibilang oleh saudara saksi Rosmo itu bahwa saudara membalas postingan dari akun sebelumnya, betul itu? Benar yang mulia, di dalam kolom komentar dan bukan live. Cukup ya. Saudara Roy, keterangan saksi Roy, benar atau dia salah? Kalau saya boleh jujur yang mulia, sama sekali gak ada masuk ke pikiran saya semua ini bilang saksi interview. Tadi kan dia sudah menjelaskan, dia dapat postingan, akhirnya dia buta, jadi dia bergerak untuk melaporkan. Itu aja. Tahu? Tidak tahu. Dunia ya. Dunia bukan Indonesia. Ya. Itu hak dari yang mulia. Biar yang mulia ini. Oke ya, cukup ya. Baik, terima kasih atas keterangannya, bisa didengar. Silakan. Saudara, apa di sini dan sini sebetulnya kita